4 peristiwa yang terjadi di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat di mana berkumpulnya kembali umat manusia, mulai dari Nabi Adam hingga manusia-manusia yang hidup sampai hari kiamat. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam, dan hanya Allah lah yang dapat memberi perlindungan kepada hambanya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 30, di tempat itu, Padang Mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Peristiwa apa saja yang terjadi selama di Padang Mahsyar? Yang pertama, matahari didekatkan. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana jarak matahari dengan kepala hanya 1 jengkal, sehingga membuat orang-orang sulit menghendaki kesulitan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. 2. Manusia dalam keadaan telanjang. Kondisi manusia di Padang Mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, manusia di Padang Mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian ketika di Padang Mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. 3. Penantian panjang. Sahabat keramat wali, manusia akan mengalami penantian yang panjang dan akan merasa berat menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di Padang Mahsyar, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun, dan ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. 4. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keramat wali, meski dalam kondisi yang mencekam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Siapakah mereka? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil
merupakan pemimpin yang didambakan dan diharapkan oleh semua orang. Karena pemimpin yang adil akan membawa kebaikan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa dan negara. Pemimpin yang adil juga merupakan pemimpin yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemimpin yang adil telah menjalankan perintah dan ajaran Allah dalam berkeadilan. 2. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang seperti ini juga pemuda yang akan mendapatkan kebaikan, kemajuan, dan keberkahan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang selalu mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah, zikir, belajar, dan beramal. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang tidak pernah melewatkan sholat berjamaah di masjid, bahkan rela berkorban harta, tenaga, dan waktu untuk memakmurkan masjid. Seseorang yang seperti ini juga seseorang yang merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam masjid, dan merindukan masjid ketika berada di luar masjid. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Dua orang yang seperti ini adalah dua orang yang tidak mencari keuntungan, kepuasan, atau kepentingan duniawi dari hubungan mereka, tetapi hanya mengharapkan ridho, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang seperti ini juga dua orang yang selalu menjaga hubungan mereka dengan saling menasihati, membantu, dan mendukung dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik rupawan. Lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Maksudnya apa? Ini adalah salah satu bentuk dari keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengutamakan ridha Allah daripada hawa nafsu dan menghindari dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Orang ini adalah orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain, dan tidak merusak kehormatan dan kebersihan jiwa mereka dengan perbuatan keji. 6. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekahnya itu tidak terang-terangan ya. Meskipun banyak dari kita ada yang ingin dilihat ketika bersedekah. 7. Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kecintaan, keterikatan, dan ketaatan yang tinggi terhadap Allah, sehingga mereka selalu mengingatnya dalam keadaan sepi, tanpa ada yang melihat atau mendengar mereka. Mereka adalah orang-orang yang merasakan keindahan, keagungan, dan kekuasaan Allah, sehingga mereka menangis karena takut, harap, atau cinta kepadanya. Itulah 7 golongan yang akan mendapat naungan dari arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat peristiwa di padang mahsyar itu, kita semua akan lupa akan segala hal, keluarga, sahabat, bahkan nama kita sendiri, karena saking dahsyatnya peristiwa itu. Semoga kita semua diberi naungan oleh Allah di dalam peristiwa tersebut.